Kak, kenapa kak? Kakak mau boneka nggak kak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat UNJ, selamat datang di PKKMB UNJ Podcast 2025. Nah, sebelum mulai, supaya kakak-kakak di sini juga rileks, aku mau pantun terlebih dahulu nih. Boleh dibantu jawab cakep dan juga artinya ya? Boleh. Oke. Jalan-jalan bareng si Jua. Cakep. Pulangnya ke rumah si Ara. Artinya. Halo Sobat UNJ semua, saatnya kita kenalan ke bidang bela negara. Tentunya senang sekali bersama saya Arif Fibrizi selaku Duta Universitas Negeri Jakarta tahun 2024 yang akan memandu jalannya sesi podcast pada kali ini, yakni bidang bela negara yang bertemakan merawat Indonesia, bela negara sebagai tanggung jawab mahasiswa. Oleh karena itu, kita akan langsung berkenalan dari perwakilan masing-masing organisasi bidang bela negara Universitas Negeri Jakarta. Oleh karena itu, yang pertama langsung aku persilahkan nih kepada kakak dari UKO UNJ. Boleh silahkan kakak. Oke, makasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andreas Marnal Simanjuntak. Saya Ketua Unit Kegiatan Olahraga UNJ periode 2025. Oke, baik. Selanjutnya dari kakak Menwa. Oke, perkenalkan saya Ferdian Adi Saputra sebagai Komandan Resimen Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Mahfud Adzali. Saya Ketua KMPI Citra Universitas Negeri Jakarta. Oke, yang terakhir. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Pratiwi Nur Aiza selaku Ketua Dewan Putri dari Racana Universitas Negeri Jakarta. Wah, keren banget ya Sobat UNJ. Kita sudah berkenalan nih. Jadi hari ini kita berkenalan dengan 4 organisasi. Yang pertama dari Unit Kegiatan Olahraga, kemudian dari Menwa, dari Eka Citra, dan juga Racana. Wah, salam kenal kakak-kakak. Tentunya luar biasa banget ya Sobat UNJ. Beliau-beliau ini yang mengikuti organisasi dengan bidangnya masing-masing, yang merupakan mahasiswa dengan aksi nyata yang berkontribusi untuk Universitas Negeri Jakarta, menyalurkan tenaga, pikiran, dan pengabdian untuk Universitas Negeri Jakarta sebagai bentuk cinta terhadap Universitas Negeri Jakarta. Boleh berikan tepuk tangan untuk kakak yang keren ini. Nah, pasti Sobat UNJ juga berdasarkan pengalaman-pengalaman beliau ini udah penasaran banget nih mengenai apa aja yang mereka ikuti dan bidangnya itu seperti apa aja. Oleh karena itu kita akan mengupas lebih dalam nih Sobat UNJ mengenai bidang-bidang yang diikuti oleh kakak-kakak yang keren ini. Oleh karena itu kita akan langsung memulai nih mengenai terbentuknya awal mula organisasi-organisasi yang kakak-kakak ikuti dan tujuan atau visi misinya itu seperti apa sih kakak? Boleh dari Racana terlebih dahulu? Oke, silahkan kakak. Oke, jadi kalau terkait awal mulanya ya dari Racana sendiri, Racana Universitas Negeri Jakarta itu terdiri dari waktu kita tuh masih IKIP namanya, gitu. Dan terbentuk tanggal 14 Februari. Kebetulan memang kita ulang tahunnya sama kayak pas Valentine gitu. Wow. Ya. Jadi Racana Universitas Negeri Jakarta itu berdiri pada tanggal 14 Februari tahun 1981. Jadi dulu namanya memang Racana IKIP Jakarta, mengikuti institusi ini sendiri gitu. Sampai akhirnya berubah dari IKIP Jakarta menjadi Universitas Negeri Jakarta, akhirnya berubah juga namanya menjadi Racana Universitas Negeri Jakarta. Oke, seperti itu. Wow, keren banget ya. Berarti dari dulu memang namanya sudah Racana ya kayak. Iya. Wow, keren sekali ya. Oke, selanjutnya kita akan beralih kepada unit berikutnya, yaitu dari Kakak Menwa. Mungkin boleh kita ke lengkap satu ya Kak ya. Silakan dari Kakak Menwa. Oke, sebelumnya kalau dari Resimen Mahasiswa itu untuk di UNJ kita berdiri tanggal 28 Mei 1979. Komandan pertama di angkatan yang pertama itu 1980. Tapi kalau sejarah Menwa sendiri berdiri pada Orde Lama, dibentuk oleh Jenderal Besar A. Nasution. Itu pertama ada pendidikan latihan kita di Bandung. Jadi Menwa tertua itu ada di Bandung, di Mahawarman. Itu dulu kita dididik untuk menjadi perwira cadangan. Nah, jadi dulu kita masuk dalam perwira cadangan sampai turunnya SKB 3 Menteri di tahun 2019, kita masuk menjadi komponen pendukung karena sekarang sudah ada komponen cadangannya tersendiri. Jadi dulu kalau kita pribadi itu dibentuk untuk membantu menstabilisasi lingkungan kampus, membantu dari TNI maupun Polri seperti itu. Oh, berarti memang
membantu TNI dan Polri itu sendiri ya kayak, tapi di lingkungan kampus. Wow, keren banget ya. Oke, selanjutnya nih kita akan beralih juga kepada kakak Eka Citra mungkin ya. Boleh kepada kakak dari Eka Citra, silahkan. Oke, mungkin sejarah dari Eka Citra juga berawal dari institusi keguruan ilmu pendidikan. Karena berdirinya Eka Citra ini berdiri sejak 18 April 1981. Nah, jadi berdirinya Eka Citra ini sejak UNJ ini belum menjadi universitas. Berdirinya ini dipelopori oleh beberapa dari fakultas yang berkumpul menjadi satu lalu membentuk nama Eka Citra. Gitu. Oke, wah keren banget ya kakak. Berarti memang sudah lama juga ya kayak terkait Eka Citra ini sendiri. Oke, selanjutnya kita ke yang terakhir yakni dari unit kegiatan olahraga. Boleh kakak, silakan. Oke, kalau misalnya dari unit kegiatan olahraga tersendiri itu awal mulanya itu diawali dari tongkrongan anak-anak olahraga ya. Anak-anak olahraga nongkrong dari atlet cabang olahraga, kemudian mereka mau mengikuti kegiatan olahraga, kejuaraan olahraga, kebingungan tuh untuk mengajukan anggarannya dan fasilitasnya, kemudian diinisiasilah oleh senior kita itu ada almarhum Bung Octavianus Matukupan, dia yang mendirikan ataupun yang menginisiasi UKO di UNJ gitu di tahun 1985. Jadi fungsinya UKO ini didirikan sebagai, kalau misalnya di Indonesia kita kenal itu dengan KONI, UKO ini berdiri di UNJ sebagai miniatur KONI, jadi sebagai fasilitator cabang-cabang olahraga yang ada di UNJ gitu. Oke, wow keren banget ya, dari tongkrongan jadi unit kegiatan yang bermanfaat tentunya ya kayak. Wah keren sekali, boleh berikan tepuk tangan untuk kakak-kakak ini. Seru sekali ya. Tentunya tadi nih kita udah berkenalan tentang sedikit profil dari masing-masing organisasi yang diikuti oleh kakak keren ini. Tadi ada Kak Andreas, Kak Ferdian, Kak Azali, dan juga Kak Tiwi. Nah kita akan mengulik lebih dalam lagi nih seputar organisasi yang beliau ikuti. Nah aku mau ke dari UKO dan Menwa dulu nih Kak. Kadang kita itu dengar istilah bela negara ya, bela negara. Nah tapi di dunia kampus ini bela negara itu memiliki banyak arti ya kayak. Nah menurut kakak-kakak dari UKO dan juga Menwa, sebagai mahasiswa itu kita bisa berkontribusi apa lewat bela negara ini? Silakan dari UKO terlebih dahulu. Kalau misalnya untuk di wilayah kampus ya, bela negara kan menurut saya itu nggak harus dengan angkat senjata dulu ya. Bisa mungkin dari pengembangan potensi dalam dirinya mahasiswa itu sendiri, mungkin dari aktif berkuliah, rajin belajar, dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kampus ataupun di lingkungan kampus. Itu bisa jadi daya supportnya untuk bela negara juga. Dan juga kita kan mahasiswa nih sebagai agen perubahan lah. Betul. Jadi kita membawa di lingkungan kampus itu untuk sama-sama mengamalkan, tadi saya bilang mengamalkan nilai-nilai Pancasila sehingga tidak ada oknum-oknum radikal yang ada di gitu. Oh wow, tentu keren sekali perspektif dari Kakak Andreas, tentunya dari unit kegiatan olahraga Universitas Negeri Jakarta. Kita akan beralih kepada Kakak Menwa nih. Boleh, menurut Kakak Menwa bagaimana nih? Izin, kalau untuk dari saya pribadi, begitupun yang dilaksanakan di Menwa untuk bela negara, sebenarnya sama ya. Untuk bela negara kita menanamkan hal-hal pada mereka untuk cinta pada negara kita. Untuk di mahasiswa sendiri kita mengajarkan tentang toleransi, terus mental ideologi. Apalagi kita di Menwa tuh kita punya sesanti namanya Widya Kasrena Dharmasida, artinya penyempurnaan ilmu pengetahuan dan olah ilmu keprajuritan. Jadi kita memang diajarkan tentang militer, tapi kita lebih mengutamakan ilmu pengetahuan. Nah salah satunya apa sih? Kalau dari Menwa sendiri kita biasa berkegiatan bersama anak seperti LDKS gitu kan. Kita memberikan penanaman kepemimpinan bela negara di sana, baik dari jujur, tanggung jawab gitu kan. Terus kayak tadi yang dibilang juga tentang kuliah, belajar yang baik dan segala macam, itu pun menurut saya bagian dari bela negara, karena mereka yang akan melanjutkan gitu. Kalau kita tidak menyebarkan, kita tidak mengimplementasikan ke lingkungan, ya percuma. Betul. Nah kalau di Menwa sendiri kita juga ada kayak kegiatan-kegiatan pendidikan. Nah kegiatan pendidikan itu pun kita ada namanya kayak pengabdian masyarakat. Terus di sana dia dididik
baik dari mental terus disiplinnya. Di situ pun bentuk kita untuk menjalankan itu bela negara. Wah, keren sekali ya, tentunya bela negara dari perspektif dari kakak, Uko dan juga Menwa nih ya, dari masing-masing unit nih. Keren banget ya tentunya, perspektif-perspektif yang tentunya sangat memberikan insightful buat kita semua. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada kakak dari Eka Citra UNJ dan juga Racana UNJ nih. Aku punya pertanyaan mengenai, menurut kakak bagaimana kegiatan pencinta alam dan kepramukaan itu bisa jadi ruang bagi mahasiswa untuk menunjukkan cinta tanah air dan memberi dampak positif ke masyarakat luas tentunya. Boleh dari kakak Racana dulu, dari kakak Tiwi, boleh kakak Tiwi. Nah, kalau misalkan dari bidang kepramukaan sendiri untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan dampak positif untuk masyarakat, di pramuka sendiri itu kan seperti mungkin buat mahasiswa baru yang apalagi yang jalur prestasi lewat betul. pramuka ya, pasti tahu lah kalau kita punya kode kehormatan, yaitu ada Trisatya dan Dasa Dharma. Di Trisatya dan Dasa Dharma juga sudah mulai ada nilai-nilai dan ada janji-janji yang sudah sepatutnya bahkan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di pramuka sendiri juga banyak kegiatannya seperti tadi lingkungan, terus mencintai alam dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di kepramukaan sendiri juga mengajarkan terkait gotong royong, terus saling menghargai dan sikap toleransi dan lain sebagainya. Dan dari hal itu, dari tadi Trisatya dan Dasa Dharma itu sebenarnya itu sudah bisa untuk menjadi bisa menjadi buat cinta tanah air itu sebenarnya udah sangat-sangat terkandung gitu maksudnya dari situ. Jadi dari kegiatan kepramukaan itu bisa meningkatkan cinta tanah air, bahkan bisa berkelanjutan gitu istilahnya. Untuk dampak positifnya sendiri di masyarakat itu seperti tadi, kalau misalkan di Racana sendiri itu kan punya berbagai kegiatan gitu ya, seperti mencintai alam. Dari situ akhirnya memberikan dampak untuk masyarakat seperti itu. Terus kita juga ada kegiatan-kegiatan yang dimana bersinggungan langsung dengan masyarakat gitu, seperti pengabdian dan lain sebagainya. Hal itu yang nantinya akan menjadi salah satu faktor atau salah satu dampak yang memberikan dampak positif untuk masyarakat dan bagi mahasiswa. Wow, keren banget ya kalau misalnya ngomongin soal pramuka ini kita pasti ngomongin soal Trisatya dan juga Dasa Dharma ya, kayak keren banget. Wah, kita selanjutnya beralih kepada bidang organisasi berikutnya yaitu dari Kakak Eka Citra. Boleh Kak, silahkan. Kalau dari Eka Citra sendiri, karena kan Eka Citra ini mewadahi mahasiswa itu dalam bidang kepecinta alaman dan kepetualangan gitu. Dari dampak positif untuk masyarakat itu adalah yang pertama adalah pengabdian. Yang pertama itu pengabdian tentang pelestarian lingkungan, karena yang dimana di negara Indonesia ini khususnya ya secara umum itu sudah banyak banget kerusakan lingkungan. Nah, mulai dari langkah kecil dari awal kita mahasiswa itu kita mengedukasi tentang masyarakat tentang beberapa pentingnya kita melakukan pelestarian lingkungan. Contohnya seperti menanam pohon, terus menanam mangrove, terus juga pelestarian lingkungan lainnya. Nah, dan juga dampak positif untuk mahasiswa itu sendiri adalah kita setiap pendidikan awal itu adalah yang namanya pendidikan dasar. Nah, di dalam pendidikan dasar itu kita menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter. Jadi di pendidikan dasar Eka Citra ini dilakukan selama 4 bulan. Nah, mahasiswa baru ini misalkan masuk dalam Eka Citra itu didik dalam 4 bulan ini adalah pendidikan karakter yang dimana bisa merubah karakter dari sebelumnya jadi mahasiswa menjadi mahasiswa UNJ terus masuk Eka Citra menjadi lebih baik. Wow, gitu. Keren banget ya. Tentunya ada pengabdian masyarakat dan juga tadi menanam tumbuhan juga ya Kak ya. Iya. Wah, keren banget buat sobat UNJ yang suka menanam boleh nih masuk ke Eka Citra. Oke, kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya ya Kak ya. Oke. Ini untuk pertanyaan untuk seluruhnya sih Kak. Jadi boleh nanti bergantian. Nah, kalau misalnya kita tahu nih kalau sekarang itu udah serba digital semuanya ya Kak ya. Apalagi pasca Covid itu semuanya udah beralih ke digitalisasi ya Kak ya. Nah, menurut kakak-kakak ini apa tantangan terbesar yang dihadapi mahasiswa saat ini dalam menjaga dan menerapkan semangat bela negara khususnya di era digital ya Kak ya. Nah,
lewat organisasi kakak ini ada nggak sih kegiatan yang bisa untuk mengendalikan hal tersebut gitu kak? Boleh terkait hal itu aku mau ke Menwa terlebih dahulu, silakan. Oke, untuk digital ya, kalau dari Menwa sendiri mungkin sejauh ini kita lebih berusaha memunculkan konten-konten tentang bela negara, termasuk kayak kita saat pendidikan, saat kegiatan di barak gitu kan. Kita kan pendidikan di militer tuh kurang lebih ada yang 10 hari sampai 2 minggu. Di situ kita kayak membuat konten-konten tentang ini loh. Di militer tuh kita diajarkan disiplinnya seperti apa, bentuknya seperti apa gitu kan. Selain itu juga Menwa UNJ pun punya lomba nasionalnya, yaitu Kesatria Cendikia. Nah, di situ kita menarik minat para mahasiswa untuk menunjukkan esensi bela negaranya dalam lomba esai, lomba seminar dan segala macamnya. Jadi dia menjelaskan apa sih fungsi bela negara, dan itu pun setiap tahunnya beda tema-temanya. Dan untuk tantangannya sendiri mungkin ya kalau sekarang tuh bisa dibilang karena di media ini lebih banyak lah yang lebih mudah digoreng. Jadi hal-hal yang mungkin belum benar tapi lebih mudah gitu. Jadi akhirnya kadang Menwa ini punya nilai minusnya. Kalau menurut saya minusnya, saya kekurang kayak anggota tuh bukannya kurang, tapi di berbagai kampus kita tuh kurang dalam menanamkan bela negara pada adik-adik kita calon mahasiswa. Bahkan banyak yang memandang miring, padahal mereka pun tidak tahu sejarahnya seperti apa, tidak melihat sejarah ke belakang. Oh, pembentukan dari siapa dan segala tujuannya apa. Yang mereka lihat adalah hanya omongan-omongan dari media sosial gitu. Jadi kayaknya sih kalau dibilang tentang media sosial, kita udah mengusahakan yang terbaik, cuma ya terkadang kita tidak bisa mengontrol orang lebih luas gitu. Mungkin hanya lingkup terdekat seperti itu. Wah, keren banget ya. Berarti dari media sosial juga ya, itu salah satu bentuk untuk menghadapi tantangan digitalisasi juga gitu ya. Jadi bisa bela negara ini disosialisasikan melalui media sosial. Kalau misalnya ngeliat Menwa tuh keren banget ya teman-teman sobat UNJ. Itu di tangannya juga ada khusus gitu ya. Kalau boleh tahu itu namanya apa kak? Ini namanya tongkat komando. Jadi dipegang hanya oleh seorang komandan. Oke, wow, keren banget ya. Oke, kita akan beralih kepada organisasi yang berikutnya. Pertanyaan masih sama mengenai digitalisasi, Kak. Kira-kira aku mau langsung ke kakak dari UKO nih, Kak. Boleh? Oke, kalau misalnya di bidang olahraga sendiri ya, kalau misal di segi digitalisasi itu mungkin sama kayak Menwa, kita perbanyak konten di sosial media sebenarnya. Kita itu lagi mengusahakan sekarang itu olahraga kan lagi trennya yang modern. Betul. Jadi kita mau memperbanyak konten-konten di bidang olahraga itu permainan tradisional. Jadi sehingga kita nggak apalagi anak-anak zaman sekarang kan banyak yang udah main smartphone, terus juga jarang lah untuk bermain di luar gitu. Betul. Untuk bersosialisasi dengan teman-teman lingkungan sekitarnya. Jadi kita lagi berusaha mensosialisasikan tentang permainan tradisional itu agar anak-anak zaman sekarang bisa masih tahu lah permainan tradisional, permainan dari leluhurnya yang bisa nanti dimainkan, dan juga permainan itu asik loh di olahraga. Mungkin dari segi prestasinya kita punya klub olahraga prestasi namanya di UNJ, yang mana nanti teman-teman mahasiswa kalau mau bergabung juga boleh menjadi atlet. Tentu ketika berprestasi itu jadi satu ajakan juga, bukan hanya untuk mengajak berprestasi tapi mengajak berolahraga sih. Betul. Untuk hidup sehat dan juga disiplin dalam waktu, dan juga nantinya bisa kuat secara mental dan fisik kayak gitu. Mungkin kalau misalnya dari olahraga, dari menginfluence orang di sosial media juga untuk cara mengatur waktu untuk disiplin dan juga latihan dan juga budaya hidup sehat sih. Oh, wow, keren banget. Ini salah satu hal yang unik teman-teman sobat UNJ, di mana tadi ada permainan tradisional ya yang dikenalkan di media sosial yang berkaitan dengan olahraga ya. Wow, jadi sobat-sobat UNJ yang suka berolahraga atau pengen jadi atlet boleh banget nih buat
join ke UKO UNJ. Oke, selanjutnya kita akan beralih kepada Racana nih, kakak dari Racana. Kak Tiwi, boleh Kak Tiwi silakan. Oke, kalau misalkan era digital di bidang kepramukaan untuk bela negara sendiri itu yang pertama tadi mungkin kurang lebihnya sama ya seperti yang sudah disebutkan sebelum-sebelumnya, yaitu penggunaan teknologi secara tepat gitu. Jadi di pramuka sendiri kita bisa menyebarkan konten-konten edukasi, terus juga kita bisa literasi digital, di mana di pramuka sendiri itu kan diajarkan untuk kita bisa menjaring informasi-informasi secara baik ya gitu. Terus juga berinovasi untuk bangsa, yang dimana kita bisa melakukan campaign gitu lewat sosial media untuk bisa memberikan motivasi kepada masyarakat maupun kepada mahasiswa untuk menanamkan sikap cinta tanah airnya itu sendiri. Terus untuk tantangannya sendiri itu seperti pada umumnya di sosial media, di mana bahwa di sosial media kita harus pintar-pintar menyaring informasi supaya tidak terjadi penyalahgunaan teknologi gitu ya. Jadi jangan gampang termakan hoax dan lain sebagainya kayak gitu. Terus juga salah satu tantangannya sendiri di mana jangan sampai terlena lah gitu. Biasanya kan kalau misalkan anak SD aja sekarang tuh udah megang gadget gitu kan. Jadi harus pinter-pinter untuk harus pinter-pinter untuk supaya mereka tuh nggak asal-asalan lah gitu di sosial medianya gitu sih. Wow, keren sekali Kak Tiwi ya. Tadi boleh pakai campaign dan juga tantangan-tantangannya pasti banyak banget ya kayak apalagi sosial media udah menjalar bahkan ke lapisan terkecil kayak anak-anak dan lain sebagainya. Oke, kita beralih kepada yang terakhir, kakak dari Eka Citra. Boleh silakan Kak. Oke, di zaman yang era digital ini di bidang kepecintaan alaman atau petualangan tuh banyak banget ya. Apalagi sekarang banyak banget konten-konten yang misalkan mendaki gunung, itu banyak banget pendaki FOMO gitu. Jadinya penyebabnya adalah ketidaksiapan pendaki itu dalam ilmu yang ada gitu. Contohnya ketika melihat konten gunung ini bagus, gunung ini ayo kita mendaki, asal mendaki aja gitu tanpa mempunyai ilmu yang ada itu sangat fatal gitu. Karena kan Kementerian Kehutanan kemarin bilang adalah gunung itu bukan tempat untuk wisata gitu. Misalnya wisata itu langsung di mall gitu. Karena di era digital ini ya begitu. Misalkan banyak manfaatnya. Yang pertama, misalkan di dalam bela negara kita mempromosikan salah satu keindahan alam yang ada di Indonesia yang pertama. Cuma di dalam mempromosikan itu juga butuh ilmu-ilmu yang ada gitu. Gunung bukan sekedar gunung bukan juga untuk diremehkan gitu. Jadinya Mirip pantun ya. Terus juga misalkan di bidang Eka Citra juga ada rafting, yaitu adalah arum jeram gitu. Jadi banyak banget di era digital ini positifnya banyak juga negatifnya juga banyak gitu. Jadi kita perlu yang namanya mendaki, ngarung, susur goa ataupun panjat tebing itu harus mempunyai ilmu-ilmu yang ada gitu. Jadi di Eka Citra ini di era digital ini berusaha untuk mengasih konten-konten yang edukatif gitu. Secara standar operasional untuk naik gunung itu seperti apa sih? Untuk susur goa dan untuk arum jeram itu seperti apa sih gitu, supaya pendaki-pendaki yang tidak punya bahasanya tidak punya pendaki-pendaki FOMO itu tahu gitu standar naik gunung tuh harusnya bawa apa, seperti apa gitu, bukan sekedar naik gunung aja. Takutnya kan banyak banget itu menyusahkan Basarnas. Standar TikTok. Mungkin itu sih di era digital banyak. Oke, keren banget. Berarti lewat sosial media juga ya kayak. Nah, buat teman-teman nih kadang-kadang ada yang pendaki-pendaki FOMO ya kayak sobat UNJ, jangan sampai cuman mendaki karena FOMO doang. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen mendalami soal mendaki, boleh banget buat gabung ke Eka Citra. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya nih kan. Nah, boleh nggak diceritain mengenai pengalaman atau kegiatan organisasi yang kakak ikuti ini, yang tentunya yang paling berdampak nih kak, ataupun paling terkenang melekat sama kakak-kakak ini yang pernah diikuti dari masing-masing unit. Boleh, oleh karena itu aku mau ke kakak dari Racana dulu deh.
kepramukaan. Oke, kalau misalkan di Pramuka sendiri itu kita punya beberapa kegiatan atau program kerja yang mungkin tadi melekat ya gitu. Kita itu punya program kerja namanya Ramen. Ramen itu Racana Mengajar. Jadi kita itu memang memang kita itu mengajar ke sekolah-sekolah yang kurang terjamah gitu ibaratnya. Yang 3T pokoknya. Dimana nantinya kita akan mengajarkan terkait kepramukaan, terus juga kita akan mengajarkan terkait bagaimana sih kita mencintai lingkungan dan lain sebagainya seperti itu. Selain Ramen kita juga ada kegiatan RPD atau Racana Peduli Desa. Nah bedanya kalau Ramen tadi itu kita khusus ke sekolah-sekolah yang memang kurang terjamah gitu. Kalau RPD ini tuh kita ke desa-desa gitu. Jadi dimana kita nantinya itu akan mencari tahu kira-kira permasalahan yang ada di desa itu tuh apa gitu. Dari permasalahan itu akhirnya muncullah sebuah solusi yang nantinya akan diselaraskan oleh Racana gitu. Jadi misalkan desa ini tuh ternyata kekurangan sumber air misalkan atau kekurangan sumber listrik. Nah nantinya itu yang akan Racana selesaikan itu bagaimana caranya akhirnya desa ini tuh pasokan airnya tuh tercukupi, pasokan listriknya itu tercukupi kayak gitu. Sampai satu lagi, kalau di Racana itu yang paling berkesan itu ada namanya KMD atau Kursus Mahir Dasar. Jadi KMD ini itu adalah sebuah program kerja yang dimana untuk menyiapkan para pengajar-pengajar kepramukaan gitu. Jadi kalau di pramuka sendiri itu sebelum kita ngajar ke sekolah-sekolah itu harus bersertifikasi atau berlisensi. Nah, berlisensinya itu namanya KMD tadi, Kursus Mahir Dasar. Jadi di mana KMD ini nantinya akan menghasilkan para pengajar-pengajar atau para bina satuan-bina satuan yang dimana nantinya siap untuk mengajar ke SD atau bahkan ke golongan siaga, penggalang, penegak yang nantinya bisa berdampak untuk hal luas gitu. Wow, keren banget ya, kegiatan-kegiatan seru banget pasti ya kayak Jadi ada disebutkan ramen ya. Aku kira tadi makan ramen ya kayak. Iya. Oke, selanjutnya kita akan beralih kepada unit berikutnya dari Menwa. Kak Menwa boleh silakan. Oke, kalau misalkan dari kita sendiri untuk program unggulan atau yang kita utamakan setiap tahunnya itu kita ada selalu namanya pengabdian masyarakat. Sebenarnya mungkin setiap unit sudah punya, cuma mungkin kalau dari Menwa sendiri kita tuh pengabdian masyarakat sekaligus ada tujuan lain yaitu untuk adik-adik kita atau junior-junior kita yang ingin menempuh baret. Jadi di Menwa itu kan ada pendidikan dasar dan segala macamnya. Nah mereka belum dapat baret tuh. Nanti mereka dibaretin, sebelum mereka dibaretkan mereka akan menjalankan kegiatan pengabdian masyarakat. Dan itu sebenarnya tidak selalu sama tempatnya. Sebelumnya nih tahun kemarin dan tahun ini kita fokus pada daerah sekitar Jakarta di daerah Sukamakmur sama kemarin di Karawang. Kita fokus pada pembersihan sungai. Jadi setiap kegiatan itu kenapa saya bilang sangat menjadi hal yang utama ya di Menwa. Karena itu setiap tahun pasti dilaksanakan plus kita jadi punya nilai yang mungkin orang lain nggak rasakan gitu kan. Kita berinteraksi dengan warga-warga desa dan itu bukan cuma satu hari bahkan sampai 1 minggu gitu kan. Berinteraksi dengan warga desa, bukan anak-anak kecil dan segala macamnya. Dan juga pengalaman untuk adik-adik kita gitu, untuk adik-adik saya pribadi, bagaimana mereka langsung bukan hanya teori tapi berdampak dan mengimplementasikan apa yang mereka dapat di kampus gitu. Tentang apa sih? Mungkin toleransi, mungkin nanti di sana ketemu dengan masyarakat lain dan segala macamnya. Terus yang kedua mereka langsung menerapkan, oh ini loh namanya menjaga lingkungan. Walaupun mungkin memang lingkupnya tidak terlalu luas, tapi kita usahakan kita berdampak di pada satu titik tersebut itu. Setelah itu baru kita melaksanakan kegiatan kita selanjutnya. Dan selain itu juga kalau tadi kayak dari pramuka ada mengajar, kita pun ada sebenarnya mengajar yang tadi saya jelaskan di awal tentang kita sering dapat undangan untuk LDKS dan segala macamnya. Dan mungkin untuk tahun ini kayak kita nih unit gedung G ini kan kita disuruh mengisi matrikulasi untuk mahasiswa dari MAPI dari Provinsi Papua Selatan. Nah menurut saya kemarin saat saya mengisi pun jadinya kayak merasa oh ini loh saudara-saudara kita yang sama Indonesia mungkin yang lebih tertinggal daripada kita. Kita sebagai mahasiswa perlu dong kita memberikan ya pengaruh positif lah pada mereka. Mungkin memberikan hal-hal, kalau kemarin dari pendampingnya bilang oh mereka ini malas, mereka ini tidak disiplin, tidak punya tanggung jawab. Nah mungkin kita perlu menekankan hal itu. Nah itu untuk kemarin sih karena memang baru banget kemarin saya mengisi gitu kan. Tapi kalau misalkan di Menwa sendiri memang kita rutin untuk kayak di LDKS terus
MPLS sekolah-sekolah. Jadi kita langsung terjun kepada adik-adik kita yang masih SMP, bahkan mungkin SD dan SMA seperti itu. Wow, keren banget ya. Tadi ada mengajar juga ya Kak. Dan juga ada kegiatan ketika mengambil baret itu memang perjuangannya banyak juga ya, tapi sangat banyak positifnya juga. Wow, keren banget ya. Oke, selanjutnya kita akan beralih kepada unit berikutnya dari Kakak Eka Citra. Silahkan. Oke. Untuk kegiatan yang paling mengesankan di Eka Citra ya, di Eka Citra itu benar-benar jalan-jalan mulu sih menurut saya. Wow, seru. Yang paling mengesankan adalah dari setiap program-program garapan gitu. Eka Citra itu sudah mendaki 4 gunung es yang ada di luar negeri. Yang pertama itu ada di Gunung Elbrus, pertama di Rusia. Terus yang kedua itu ada di Gunung Aconcagua, Argentina. Terus yang ketiga itu ada di Gunung Kartens, Papua. Terus yang keempat itu ada di Gunung Kilimanjaro di Afrika. Wow, keren sekali. Jadi kan ada 7 summit dunia ya, jadi tinggal 3 lagi. Nah ini di tahun ini kita coba menggarap program ekspedisi Bumi Papua. Itu adalah program salah satu program garapan tahun ini yang diinisiasi oleh perempuan untuk menuju puncak Kartens gitu di Papua. Nah itu adalah program yang paling mengesankan sih, karena di Eka Citra ya benar-benar jalan-jalan. Jarang di kampus gitu, walaupun diiringi jalan-jalannya itu tetap ada pengabdian, tetap ada sosialisasi pedesaan gitu. Bagaimana ketika kita membuat jalan-jalan tersebut kita bungkus dengan sebuah artikel-artikel gitu, dengan mempromosikan gitu wisata-wisata yang ada di sana tuh. Wow, keren banget ya, jalan-jalan mulu ya dari Kakak Eka Citra ini. Wow, dari teman-teman Eka Citra berarti kalau urusan naik gunung berarti udah handal banget ya Kak. Oke, selanjutnya kita kepada unit yang terakhir dari UKO. Boleh silakan Kak. Oke, kalau misal dari UKO itu di UKO ataupun di olahraga itu kita ada 3 pilar. Yang pertama pilar prestasi, pendidikan. Yang pertama pilar prestasi, kedua pendidikan, dan juga yang ketiga rekreasi. Nah, untuk yang berkesan dan paling berdampak ya di masyarakat untuk di bidang rekreasinya tersendiri itu kita udah pernah seperti yang saya sampaikan tadi, di permainan olahraga tradisional kita udah pernah terapin itu. Kita sosialisasi ke sekolah-sekolah dan juga ke RT RW terkait permainan olahraga tradisional, dan bekerja sama dengan ada federasinya dari POTI, permainan olahraga tradisional Indonesia. Itu kita bekerja sama dengan POTI itu ya mensosialisasi, mengenalkan olahraga tradisional ke anak-anak SD, ke anak-anak yang ada di daerah Jakarta, untuk biar mereka bisa bermain olahraga, bisa main games tapi bukan melalui gadgetnya, tapi langsung di luar main fun gitu, juga bisa sehat dan bergerak kan gitu. Juga di bidang pendidikannya sendiri kita juga mungkin untuk di lingkup kampus ya, kita udah pernah nerapin itu ada sport massage. Jadi pelatihan sport massage itu terkhusus itu di Gedung G ya, pernah ya untuk jadi kita setiap sore itu Rabu sore kita ngadain pelatihan sport massage. Kegunaannya biar kita mengenal anatomi tubuh kita, juga bisa melancarkan peredaran darah. Jadi ketika unit lain habis kegiatan ataupun habis ada pertandingan ataupun ada, kalau misalnya di olahraga ya pertandingan, kita bisa massage teman kita sendiri, jadi nggak harus ke measure lagi. Jadi bisa nih kayak misal Ajali ataupun Bang Ferdinand komandan lagi capek massage-massagean tuh. Jadi udah mengenal, udah tahu tekniknya, mereka bisa menyehatkan satu sama lain lah kayak gitu. Terus di bidang tadi prestasinya kita juga kalau misalnya di bidang prestasi kita kan punya klub olahraga prestasi namanya, di bawah bidang pembinaan olahraga dari UKO itu. Kita punya 38 cabang, kurang lebih 38 cabang olahraga di UNJ. Nah, kita itu memonitoring dari awalnya mereka proses latihannya dan juga bantu untuk administrasi kejuaraannya dan juga sampai mencapai prestasinya. Itu sih yang mungkin berdampak untuk peningkatan kampus ya kita. Jadi
dari segi prestasinya ada, kita dari pendidikannya ada, dan juga dari rekreasi, dan juga kita pernah juga pengabdian yang mana itu kita selingkan dengan aksi Ramadan namanya. Kita kunjungi di satu desa dan juga berbagi kebagian Ramadan lah. Terus kita adakan fasilitas olahraga di kampung tersebut kayak gitu. Jadi mereka bisa berolahraga di kampungnya sendiri, nggak usah jauh-jauh keluar kampung kayak gitu sih. Wow, seru banget ya tentunya. Tadi ada kegiatan yang unik juga ya. Tadi kakak-kakak juga udah merasakan nih kegiatan dari UKO ya, yang apa tadi ke Masas ya kalau Sport Masas. Wow, keren banget ya. Oke, kakak, kita akan beralih ke pertanyaan yang terakhir nih kan ya, khususnya ya. Nah, kira-kira nih dari kakak-kakak ada harapan terkait peran organisasi dalam membentuk citra positif untuk kampus tercinta Universitas Negeri Jakarta dan juga memperkuat solidaritas antar mahasiswa. Kira-kira ada nggak dari kakak-kakak? Dan juga nanti di akhir bagaimana caranya Sobat UNJ kira-kira ingin bergabung ke organisasi yang kakak ikuti? Gimana cara untuk pendaftarannya? Boleh, silakan, aku mau mulai dari kakak Racana dulu mungkin ya. Oke. Silakan. Kalau untuk harapannya sendiri ya, tadi yang penting kalau buat mahasiswa baru ya ikuti kata hati sih sebenarnya. Ikuti kata hati kalian mau masuknya ke unit mana gitu ya kan. Karena setiap unit pasti akan bisa setiap unit pasti akan bisa memberikan support untuk kalian gitu ibaratnya. Jadi kalian nggak perlu ragu untuk masuk unit mana, karena di setiap unit kalian tetap akan bisa berkembang. Betul. Kayak gitu. Terus juga tadi caranya caranya untuk masuk unit-unit, pasti setiap unit nanti akan membuka open recruitment masing-masing kayak gitu ya kan. Tapi nanti di PKKMB kita akan ada J Expo. Ya, di mana J Expo itu isinya itu unit-unit yang nantinya akan mempromosikan unit-unitnya sendiri gitu. Jadi nanti buat mahasiswa baru bisa tuh berkeliling-keliling melihat setiap unit yang ada di J Expo nanti kayak gitu. Kita juga dan banyak kok nanti akan ada promosi-promosi lainnya di sosial media. Jadi buat mahasiswa baru yang pengen ikut unit-unit bisa pantengin aja Instagram tiap unitnya gitu. Betul. Oke, terima kasih Kak Tiwi dari Racana UNJ ya. Tentunya buat teman-teman yang suka pramuka, terus SMA-nya atau dulunya pernah ikut pramuka, boleh banget join ke Racana UNJ. Oke, selanjutnya dari kakak dari UKO, silahkan Kak. Ya tadi boleh terkait bagaimana caranya organisasi mahasiswa itu membangun citra positif terhadap kampus Universitas Negeri Jakarta dan juga memperkuat solidaritas antar mahasiswa, serta gimana sih caranya untuk bergabung ke UKO ini, bagaimana alurnya gitu. Mungkin dari segi peranan positifnya ya, kita mungkin di segi olahraga kita bisa berprestasi di mana di bidang non akademik ya, bisa berprestasi di bidang olahraga dan juga bisa menjadi contoh lah untuk teman-teman yang di universitas untuk bisa berprestasi juga, tentunya bisa mengajak hidup sehat juga, budaya hidup sehat dengan berolahraga juga nantinya kan bisa juga ketika kita mewakili UNJ itu bisa jadi menyatukan UNJ lah, jadi bisa solidaritas UNJ, apalagi nanti kalau misalnya di olahraga kan prestasinya itu bukan cuma dalam segi kita membawa nama kampus, bisa juga nanti apabila levelnya lebih naik lagi bisa menuju ke ada Asian University Games namanya, bisa ke SEA Games dan lain-lainnya yang sekalian internasional gitu. Itu bisa menjadi membawa nilai kesatuan dan juga cinta tanah air lah di bidang olahraga gitu dan juga di UNJ-nya. Terus untuk cara gabung ke unitnya cara gabungnya gimana nih Kak? Kata Kak Tiwi tadi ya, kita akan ada G Expo. Betul. Tapi jangan lupa sebelum G Expo kita ada Kampung Ramadan teman-teman. Kampung Ramadan. Tuh kan lupa. Kampung G. Jadi kita ini unit-unit organisasi mahasiswa, kita satu kesatuan, satu atap, asik satu atap di Gedung G ataupun Student Center namanya. Jadi nanti kita akan ada Kampung G yang mana akan berjalan selama PKKMB berlangsung. Kalian kalau misalnya kan waktu di G Expo mungkin waktunya kurang, bisa kunjungi di Kampung G juga. Kita tuh nanti bisa kenal lebih jauh. Tapi untuk caranya masuk ke UKO itu ya melalui rekrutmen, nanti akan ada
proses rangkaiannya mulai dari kita nanti akan ada festival olahraga, ada kampanye kampus sehat juga, dan juga nanti latihan fisik bareng, kita ada cek kesehatan, materi kelas dan lain-lainnya. Nah, untuk di UKO itu ada dibagi dua untuk menjadi pengurus UKO-nya dan juga nanti menjadi atletnya. Cuma itu masih tergabung di UKO, jadi anggota UKO namanya. Nanti teman-teman mungkin sebelum ini udah banyak pertanyaan ya, kayak Betul. kalau misalnya unit kegiatan olahraga itu khusus mahasiswa FIKK doang atau bisa fakultas lain nih? Betul. Mungkin Pasti banyak anak-anak yang gedung nanya G juga dari- banyak yang bertanya seperti itu. UKO itu bisa kalian bergabung maupun dari di luar fakultas olahraga itu bisa bergabung teman-teman. Banyak kok dari fakultas lain yang bergabung ke UKO. Tentunya dari itu salah satu contohnya senior saya itu dia dari fakultas FBS, dia berprestasi di olahraga juga, mewakili salah satu cabang olahraga di SEA Games. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa fakultas lain itu bisa nggak bisa berprestasi di olahraga, tapi walaupun kalian dari bukan fakultas olahraga, dari fakultas lain, selagi kalian punya mental dan juga kemauan yang bagus untuk di olahraga, pasti ada aja prestasinya nantinya. Wow, keren banget ya. Betul ya Kak ya. Tadi kalau misalnya buat teman-teman bukan hanya dari FIKK ya Kak ya. Iya, benar. Dari fakultas lain juga boleh. Kalau misalnya teman-teman mau jadi atlet, Benar. boleh banget buat join ke UKO. Mau jadi pengurus olahraganya boleh juga. Boleh banget kalau mau jadi pengurus juga bisa. Oke, selanjutnya kita beralih kepada Kak dari Menwa nih. Oke, silakan Kak. Oke, kalau misalkan dari Menwa sendiri sih untuk bisa dibilang dampak positif gitu ya. Kalau dari yang tadi saya bilang Sesanti Menwa Widya Kastrena Dharmasida. Jadi kita berusaha bagaimana mengolah dari ilmu pengetahuan yang kita dapat di kampus universitas diolah dengan ilmu prajuritan. Nah, disitulah bagaimana kayak disiplinnya, tanggung jawabnya memang ya kita biasa tap-tap kayak mungkin setiap kegiatan kayak saya seperti komandan gitu, nggak bisa gitu. Kita punya aturan tersendiri, mau pergi kemana nggak bisa sendiri, harus ada pendampingan dari anggota dan segala macamnya. Itu bisa dari provosnya atau dari pengamanannya kayak gitu kan. Nah, itu sih yang lebih ini. Jadi kayak kita menanamkan attitude atau tanggung jawab dan sikap memang semi militer. Jadi kita membentuk bela negara itu ke anak-anaknya lebih dalam bentuk tadi dan juga dikombinasikan dengan ilmu pengetahuan yang mereka punya gitu loh. Nah, terus kalau untuk tentang persyaratan masuk ya, mungkin hampir sama tadi yang dibilang sama Kak Andre ini dari UKO, pasti punya rangkaiannya masing-masing. Cuma kalau tadi dijelaskan lah tentang G Expo dan Kampung G. Nah, setelah itu memang di Menwa itu kita ada kayak pembekalan, terus ada materi kelas juga. Setelah itu ada pendidikan dasar satuan, terus ada pendidikan dasar militer kita dimasuk Rindam atau di Kostrad dan segala macamnya. Pokoknya satuan-satuan TNI kita dididik di sana, kita diberikan latihan disiplin, latihan bela diri, latihan menembak dan segala macamnya. Intinya basic-basic militer. Setelah itu baru masuk ke pendidikan lanjutannya seperti kayak kursus gitu kan, KDS, terus baret dan lainnya. Seperti itu, Pak. Wow, keren banget ya buat teman-teman nih sobat UNJ yang suka militer, boleh banget di join ke Menwa ya Kak ya. betul. Wah, siap banget ya buat ketemu komandan. Oke, selanjutnya kita beralih kepada unit yang terakhir yaitu dari Eka Citra. Boleh silakan Oke. Kak. Jadi dampak positif untuk kampus yang pertama adalah banyak banget yang tadi saya sebutkan satu persatu, membawa nama baik kampus ke luar negeri, yaitu dari segi petualangan dan juga event gitu. Dari segi petualangan adalah kita sudah mendaki 4 gunung es tertinggi yang ada di dunia. Terus untuk segi dari eventnya kita sudah menggarap event dari internasional, yaitu internasional Gebiar Citra Pemuda, yaitu lombanya adalah orienteering. Nah, jadi untuk dampak positif bagi kampus, menurut saya itu adalah suatu hal yang bisa cukup dibanggakan. Terus juga untuk masuk ke Eka Citra ya, ataupun maupun unit-unit organisasi yang lain gitu, menurut saya kalian bisa milih gitu sesuai minat dan bakat kalian bidangnya di mana gitu. Karena kalau saran dari saya adalah kuliah bukan sekedar kuliah gitu. Jadi ketika kalian masuk organisasi yang lain itu adalah mempunyai nilai suatu hal yang lebih gitu. Jadi kuliah bukan sekedar kuliah habis itu pulang. Ketika kalian masuk ke organisasi yang kalian miliki atau minat, itu mempunyai suatu nilai lebih daripada mahasiswa lain gitu.
Jadi misalkan masuk organisasi yang kalian minati atau bakati, jadi kalian tuh mempunyai skill yang bertambah, ataupun dari sikap leadership ataupun sikap manajemen itu memiliki banyak banget positifnya gitu. Jadi untuk masuk, khususnya buat Eka Citra ini, coba pantengin terus IG-nya aja. Oke, pantengin terus IG-nya ya teman-teman semua. Nah, wah keren banget ya buat teman-teman sobat UNJ yang suka daki-daki gunung atau enggak, jangan sampai FOMO doang nih buat mendaki gunung ya Kak ya. Boleh untuk join ke Eka Citra. Nah, luar biasa banget pembicaraan kita hari ini Kak dan terima kasih banyak kepada Kak Andreas, Kak Ferdian, Kak Azali dan Kak Tiwi yang udah membagikan pengalaman kerennya dari masing-masing organisasi tentunya ya, dari bidang bela negara Universitas Negeri Jakarta. Tadi kita sudah sama-sama dengar bagaimana mengenai programnya, kegiatannya, dan juga alur pendaftarannya seperti apa sampai benefit yang kakak-kakak dapetin gitu. Nah, jujur aja ini jadi kesempatan yang sayang banget ya kalau dilewatin kalau jadi mahasiswa nggak ikut kegiatan-kegiatan yang menarik banget tentunya ya. Dan kakak-kakak ini kalau misalnya teman-teman nanti ke UNJ, kakak-kakak inilah yang mendiami gedung G. Oke, selain itu di organisasi juga nggak cuma nambah relasi, tapi juga nambah pengalaman, nambah juga teman ya Kak ya. Itu juga nambah juga apalagi Kak? Nambah skills juga tentunya ya, bisa berpikir kritis juga tentunya. Jadi buat sobat UNJ jangan lewatkan untuk bisa bergabung di organisasi yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Nah, tadi juga teman-teman bisa mengunjungi nanti ya kan ke unit organisasi masing-masing juga. Oke, semoga sesi podcast pada kali ini bisa menjadi pemantik buat teman-teman sobat UNJ untuk memulai melangkah, berkembang dan berkontribusi di bidang yang nanti teman-teman minati. Dan juga tetap semangat, dan sekali lagi terima kasih banyak kakak-kakak. Semoga kakak juga tetap semangat lagi dan juga tetap menginspirasi dan selalu sukses untuk para narasumber hebat kita. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Dan kita juga ucapkan selamat datang kepada sobat UNJ di keluarga besar Universitas Negeri Jakarta, dan diakhiri sampai jumpa di episode TKKMB UNJ Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.